Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektro Tekno. Pada materi tentang konsep sains dan teknologi, di mana topik yang kita akan bahas adalah peluang kerja alumni teknik elektro di era industri 4.0 ya. Kita lihat apa saja sih peluang kerja ketika kita masuki era industri 4.0 ya. Kita lihat kerja. Nah, terbayang kan kalau kita kuliah kan tujuannya tuh apa? Biar nanti kalau sudah lulus mau dapat kerja. Nah, kira-kira nih kalau kuliah di teknik elektro, kira-kira bidang kerjanya apa saja nih? Yang kira-kira nanti akan menjadi peluang besar ya ketika Anda sudah lulus, kemudian kita masuki era 4.0 ya. Jadi semua sudah harus siap ya menghadapi perkembangan zaman ini. Baiklah, kita akan masuki yang pertama adalah produk engineer. Nah, divisi produk engineer tugasnya apa nih? Biasanya menangani produk atau melakukan riset teknologi yang akan digunakan nantinya pada produk mendatang ya. Jadi lebih kepada riset, pengembangan. Nah, biasanya divisi produk ini menangani banyak bidang seperti apa? Kontrol, komunikasi, automasi, maupun IoT ya. Tergantung pada produk dan proyek yang dikelola oleh perusahaan tersebut ya. Jadi tergantung nih nanti bidang kerjanya seperti apa. Kemudian yang kedua, production engineer ya. Mungkin sedikit terdengar sama dengan product engineer ya. Jadi mungkin kedengaran mirip ya. Tapi bedanya kalau yang production engineer ini lebih kepada mengarah ke manajerial dan bukan bagian produksi langsung, lebih kepada menjadi manajernya. Jadi atasannya dari product engineer. Jadi profesi ini bertanggung jawab atas rekayasa proses pada produksi, menentukan target produksi, ya, kemudian melihat kapasitas mesin, ya, operator produksi, ya, merencanakan dan rekayasa menu produksi, ya, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya adalah IoT Engineer, ya, divisi IoT Engineer, profesi yang sedang banyak menjamur saat ini, menangani terkait teknologi IoT seperti komunikasi alat dengan aplikasi, automation system, monitoring alat yang berkaitan dengan banyak modul dan sensor. Ya. Divisi ini biasanya diisi oleh konsentrasi elektro arus lemah maupun telekomunikasi. Ya. Adapun beberapa startup yang mengusung teknologi IoT seperti membuat alat untuk meningkatkan panen ikan, monitoring traffic light, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk IoT engineer. Berikutnya adalah modernization manufacturer. Nah, pekerjaan untuk modernization manufacturer ini adalah apa? Mengembangkan atau membuat modern sebuah alat yang tadinya masih menggunakan sistem lama menjadi berbasis IoT. Ya, contohnya ya. Kemudian menurut sumber salah satu engineer di perusahaan manufaktur ini ya di daerah Subang, dia melakukan sejenis pengembangan sistem otomasi berbasis IoT pada mesin jahit dan mesin cutting ya atau mesin pemotong ya. Jadi dibawa ke IoT ya, lebih kepada modernisasinya ya. Kemudian yang kelima adalah network engineer. Nah, jadi sesuai dengan namanya, engineer bagian jaringan nih. Nah, berkaitan dengan TCP/IP, komunikasi, ya ini cocoknya biasanya jurusan atau konsentrasi telekomunikasi, teknik informatika, dan teknik komputer jaringan. Nah, harus punya pemahaman tentang OSI layer, routing, ya, internet protokol, dan lain sebagainya. Ya, lebih pada penanganan jaringan. Kemudian yang keenam NOC atau Network Operation Center. Nah, ini berfungsi untuk melakukan manajemen jaringan mulai dari mengawasi keamanan jaringan, performa jaringan, server, dan mengecek setiap permasalahan yang muncul membutuhkan penanganan khusus ya. Biasanya ini jurusan telekomunikasi ya. Nah, tapi mungkin terdengar mirip dengan network engineer, bedanya NOC ini lebih kompleks ya. Pekerjaannya lebih banyak, lebih berat.
Kemudian yang ketujuh, trainer ya. Ini salah satu pekerjaan untuk melatih ya. Jadi bagi Anda yang tertarik di bagian Human Resource Development misalkan menjadi trainer ya, melatih ini orang-orang yang akan dipersiapkan untuk bekerja. Kemudian selain 7 posisi tadi masih ada yang lain nih. Ada tentang maintenance engineer ya, bagian perawatan ya, peralatan-peralatan IoT. Ada power engineer bagaimana mensupport peralatan-peralatan IoT untuk sistem tenaganya ya. Kemudian ada hardware engineer ya untuk peralatan-peralatan IoT tadi untuk ke arah sana pekerjaannya. Kemudian ada SCADA control. Nah, ini kontrol untuk pengiriman data ya, biasanya di PLN misalkan menggunakan sistem SCADA ya pengirimannya. Kemudian testing and communication engineer. Nah, ini untuk mengevaluasi ya atau mengecek ya bagaimana komunikasi ya. Kemudian ada electrical quality engineer yang mengecek atau memeriksa kualitas dari barang-barang yang dihasilkan ya, barang-barang listrik misalkan. Kemudian yang terakhir adalah power technology engineer ya, ini teknologi di bidang sistem tenaga ya. Dan lain sebagainya masih banyak ya. Namun cukup ini untuk video yang dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.